Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, mari ya para pemirsa Bekasi Pedia TV dan Jaringan Telusur. Iya, betul sekali. Ya, kita saat ini perdana ya Bang Pede ya. Iya, ini betul. Perdana Bang kita Lengkong. kolaborasi nih antara kanal YouTube Jaringan Telusur dan juga Bekasi Pedia TV. Nah, terima kasih banyak juga ini. Saat ini kita sudah datang narasumber yang tentunya sangat berkompeten ya Bang Pede ya. Betul Bang Lengkong. Nah ini temanya kita kali ini temanya tentang monumen dan tugu di Kota Bekasi. Betul dan sejarahnya. Iya dan sejarahnya betul. Tentu di sana kan di luar sana publik ingin dengar ya, ingin tahu juga Bang Pede. Iya. Berkaitan dengan monumen dan sejarahnya. Betul. Nah, Siapa aja nih? Nah iya, ini kenalin dulu dong, kenalin. Ayo Bang Lengkong kenalin. Iya. Kepala dinas kita. Kepala dinas ya, pariwisata dan kebudayaan ya Pak ya. Nama lengkapnya mungkin silakan Pak. Biar supaya kan masyarakat bisa tahu nih kepala dinas nih. Iya. Panggilan saja Ridwan. Oh, iya. Oke. Bang. Ini satu lagi Iya. Bang Lengkong. Iya, Dengan Pak Bang siapa? Ali Anwar selaku sejauh ini sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bekasi Pak ya. Dan juga Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bekasi dan juga mantan wartawan Tempo. Wartawan juga? Iya. Sama kita, berarti Iya. tahu Bang ini ngiter-ngiter Jadi semangatnya kita. sama ya? Sama, iya senior. Membangun Kota Bekasi lewat media. Lewat media, kayak kita gini. Iya kayak gini nih. Iya. Oke. Iya, sekarang sejarawan ya. Sekarang udah sejarawan. Kesimpulannya ya. Iya, oke. Baik. Jadi gini Bang Lengkong, ini kan kita yang udah namanya kita wartawan ya. Kita kan kudu ke lapangan ngider-ngider. Itu kita banyak nemuin namanya bangunan-bangunan namanya monumen sama tugu. Dari situ ada sejarah cuma dikit-dikit tuh ada sejarah. Nah itu kita kadang-kadang ngelihat juga ada yang ya kotor dah gitu kan. Ada pun-punannya pada ini ada bererak-rerakan macem-macem tuh kotor-kotor ya. Nah itu sebenarnya kayak mana sih itu monumen dan tugu di Kota Bekasi perawatannya gitu ya. Sama sejarahnya tuh Bang. Iya, dan potensi ya. pariwisatanya perlu juga tuh Bang. Oke. Iya intinya kita ingin tahu monumen di Kota Bekasi itu di mana saja, apa saja gitu. Kita ingin dengar ya. Ya mungkin mulainya dari siapa nih? Sejarahnya dulu ya. Iya. Sejarahnya. Iya. Kita yang terdekat dulu berarti ya. Kita ingin dengar sejarahnya dari Pak Ali Anwar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang saya hormati Pak Ridwan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Bang Lengkong ya? Iya Lengkong. Satu lagi Bang apa? Bang Pede. Percaya diri. Ya, kalau kita bicara soal monumen itu ya, tugu-tugu di Bekasi itu ya berarti kan kita bicara bangunan ya yang mengandung peristiwa sejarah ya pada masa lampau gitu loh. Tapi tentu tugu-tugu yang dimaksud atau monumen-monumen yang dimaksud adalah yang monumental ya. Kalau dia cuma sekedar dia dibangun saja tanpa ada satu peristiwa sebelumnya, tanpa ada momen-momen yang monumental, itu menurut saya belum masuk dalam kategori. Kan kadang-kadang masyarakat sekitar di satu tempat gitu kan, karena ini perempatan, dia bangunlah sesuatu. Tanpa ada makna dia bikin aja gitu kan, seakan-akan menjadi tugu. Kalau saya tanya, ini maksudnya apa? Nggak tahu, kita cuma bikin aja. Gitu. Ada seperti itu ya Pak ya? Tapi dia harus ada unsur sejarahnya. Gitu. Nah di Bekasi ini ada beberapa sebetulnya yang mengandung unsur historis. Gitulah kira-kira. Langsung aja kita ingin tahu ya di mana aja dan apa saja Pak kira-kira Pak. Iya. Kalau saya perhatikan sepanjang saya telusuri dari para tokoh-tokoh pejuang di Bekasi, karena Bekasi ini kan kota patriot ya.
kota patriot, kota para perjuang gitu kan. Itu kenapa dikatakan kota patriot ya? Karena ada unsur apa patriotiknya ya, unsur patriotik. Perjuangannya ya. Jadi Bekasi ini dulu front terdepan pertahanan Republik Indonesia. Jadi pada saat tentara Sekutu dan Nika itu ada di Jakarta bermarkasnya, nah garis demarkasinya itu di Bekasi. Nah garis demarkasinya itu di mana? Bekasi itu di Cakung. Oh. Di Cakung ya. Dulu Cakung itu masuk wilayah Bekasi. Oh, Cakung Bekasi, Pak. Bekasi. Oh, baru tahu Sejarahnya kita. itu ya. Lah iya makanya gue bilang ini sekarang nih, ya nggak? Iya, dan kita tinggal di Cakung itu jalan baru. Nah, sejak Bekasi tahun sekarang ya. sejak tahun 75-76 diambil oleh Jakarta. Oh. Iya iya Diambil iya. oleh iya, Jakarta. Nah, sepanjang antara Cakung terus sampai Bekasi itu pertempuran itu amat sengit. Ya. Di kala itu ya Pak ya. Di kala itu. Iya. Dan yang berjuang itu bukan hanya bocah Bekasi. Oh, iya 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 iya. Karena ini front pertahanan Bekasi, front pertahanan terdepan Republik Indonesia. Bukan front pertahanan Republik Bekasi. Oh, Iya iya iya. secara keseluruhan ya berarti ya. Republik Indonesia. Republik Indonesia ya Pak Bukan ya. planet Bekasi, jangan. Bukan Jangan, planet bukan, Bekasi. bukan. Iya. Makanya yang mempertahankan Bekasi itu selain pejuang-pejuang Bekasi, pejuang dari Jakarta, juga diperkuat oleh pejuang-pejuang dari daerah lain. Ada yang dari Bandung, dari Tasik, dari Ciamis, kemudian dari Sumedang, dari Majalengka, Cirebon, juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka bergiliran mempertahankan ini supaya pertahanan terdepan Republik Indonesia di Bekasi ini tidak jebol. Oh, oke. Tapi ya lama-lama jebol juga. Diperkirakan tahun berapa itu Pak? Ya, itu kan dari tahun 45. Oh 45 ya. 46 sekitar bulan Juni itu udah jebol sampai ke Kali Bekasi. Ya pertama sebetulnya Cakung, dari Cakung kemudian jebol ke Kranji. Iya. Kranji jebol sampai ke Kali Bekasi. Bekasi yang ada di apa bulan-bulan itu ya Pak ya. Tanggal 21 Juli, kemudian bulan-bulan Juli itu udah masuk ke Sasak Jarang, Bulak Kapal. Oh, Bulak kapal, iya iya iya. Tanggal 21 Juli 1947 barulah jebol secara keseluruhan. Jadi Bekasi Kerawang itu dikuasai oleh tentara Nika pada saat itu. Nah, disitulah sepanjang masa itulah terjadi banyak pertempuran-pertempuran sehingga di Bekasi ada monumen-monumen. Oh, jadi itu untuk mengingat lah ya Iya. bahwa memang terjadi itu sejarah itu ya. Betul, betul. Bang Lenggong belum lahir itu 45. Lah. Masih di awang-awang dia 45. Ya udah. Oh, pantesan itu ada namanya monumen pejuang kali ya di di itu ya, GOR tuh ya. Itu bener nggak Bang? Gor, di Iya, depan betul. kantor wali kota Bekasi. Betul. Ah. Nah, jadi begini. Kalau saya lihat itunya, kalau Tugu atau monumen mana sebetulnya yang lebih awal, pertama kali dibangun itu Tugu yang ada di Jalan Agus Salim. Oh, yang Agus ini ya, Salim. Jalan Agus Salim, samping rel kereta api itu ya. kita pasar proyek itu, Oh, oke. nah, nyebrang rel, di situ ada Tugu. Di situ. Itu yang pertama kali Itu dibangun. yang pertama kali dibangun. Jadi itu dibangunnya begitu Indonesia Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1946. Itu para pejuang Bekasi, tokoh masyarakat Bekasi berinisiatif untuk membangun Tugu, membangun monumen lah dalam Nah, ini istilah mereka. sudah dari dulu Tugu seperti itu bentuknya atau pernah diperbarui? Terjadi perubahan. Oh, terjadi perubahan. Tapi atasnya, Iya. nah atas itu sampai sekarang itu masih murni. Oh, masih murni ya. Di situ Atasnya ya. di atasnya itu isinya itu pecahan-pecahan peluru dinamit. di atasnya ya? Iya. Sampai ke Atas Tugu itu. Di atas Tugu itu. Iya. Jadi cuma bagian bawahnya itulah, bagian badan sampai ke bawah itu ditinggikan. Oke, oke. Kalau dulu waktu pertama kali ada, saya waktu itu masih kecil itu, Iya. saya masih lihat orang nyebutnya Tugu Buntet.
Oh, Tugu Buntut Karena kecil. tampilannya ya. Iya. Tanggung gitu. Saya kira bukan monumen sejarah atau tugu sejarah itu, cuma ngebatasin jalan doang. Pertigaan. Ya kalau kita melihat Sejarahnya ya. kalau kita lihat historisnya ini agak lucu sebetulnya. Jadi itu penggagasnya itu diantaranya siapa namanya? Para tokoh-tokoh Bekasi waktu itu ya. Itu kakeknya kakeknya Pak Ahmad Jurpai. Oh, di situ ya. Mantan wali kota Bekasi kan, itunya Saadi Pardia. Iya, iya. Ya, Saadi Pardia menggagas, pada saat itu kan daerah situ tuh banyak tukang ayam, banyak tukang sayur segala macam-macam. Nah dikumpulin, lalu pada pulang ke rumah, ambil batu bata, rorodin tuh batu bata yang ada di rumah. Kan rumah zaman dulu itu kan Ada ini ya. ada batunya di bawahnya Iya, kan, ada di bawah itu kan. Ah. Nah itu diambilin oleh tukang-tukang ayam tuh di rumahnya masing-masing, bawa, Bawa ke situ. dibawa ke situ, dibangunlah tugu itu. Oh, nah itu tuh. Itu baru tahu kita. Luar biasa ya. Luar biasa gitu. Oke. Nah, Bang Pede mau nanya ke ini sekarang. Iya. Tadi kita udah dengar banyak nih. Kita ingin dengar juga dari Pak Kadis ya. Iya. Seperti apa tuh? Iya. Ya kan Jadi tadi itu kita salah ada satunya. Oh, siap, perawatan siap. apa segala macam. Oke, makasih Pak. Kita ingin dengar juga dari Pak Kadis nih, dari pemerintah seperti apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Dan buat semuanya, kenapa? Karena ini kan bakal nyampe kemana-mana nih. Saya pikir bukan hanya untuk Kota Bekasi, bukan hanya untuk provinsi, Seluruh dunia juga ya Pak ya? bisa sampai ke mancanegara. Tinggal nanti mengemasnya saja. Pengemasan berarti abang nih, yang berdua di dua lembaga, yaitu Telusur. Yang keduanya adalah Bekasipedia. Terima kasih sekali sama abang yang tanggung jawab di Telusur, sama Bang PD di Bekasipedia. Kenapa? Ini pembuktian menjadi sumber informasi kepada masyarakat bahwa Kota Bekasi memiliki khas, memiliki sejarah yang patut untuk diapakan? Untuk dihargai. Berarti untuk dilindungi, untuk ditumbuh kembangkan oleh para pelanjutnya. Jadi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan media. Di dalam penyampaian tadi sama Bang Ali Anwar, itu sudah tidak diragukan lagi. Karena beliau ada sejarawan Kota Bekasi. Bersama Bang Sopandi, Andi Sopandi. Iya Pak Andi Sopandi. Ini bukunya ada nih. Nah kan ini Cagar Budaya Kota Bekasi. Oh ada bukunya ya Pak ya? Ada bukunya. Iya. Judulnya apa itu Pak? Cagar Nah, Budaya ya. Kota Bekasi. di sini ada. Iya. Bisa Jadi sudah- didapatkan di Saya sudah jadi sumber nih. Sumber bagi semua. Nah, Kota Bekasi dulunya hanya 2 suku aja ya Bang ya. Sekarang sukunya banyak. Iya. Berarti Plural ya, sudah- plural. Sudah akar serabut ini. Ya kan? Udah bilat pohon, udah pohon kelapa ini. Ya kan? Mau abang dari mana-mana, Lengkong pasti bukan orang sini. Sulawesi. Sulawesi. Iya, Tapi iya. jadi orang sini sekarang. Kita cinta bangga. Nah, Iya. kenapa Kota seperti Bekasi. berarti bukti kepada Kota Bekasi sayang. Bukti bahwa Bekasi membesarkan Bang Lengkong. Kalau abang, Bang PD? Nah ini kita babe, Oh Babe. Batak Betawi. Oke. Udah horas. Kan. Betawinya Betawi ora. Lah iya. Lah kudu kudu ora. Kalau Betawi memang Bekasi itu Bekasi Betawi ora. Iya, Ya, Bang? secara Nah, betul-betul. gitu. Ntar kalau saya salah ini yang benerinnya. Iya, untuk ada bapak budaya. Jadi alhamdulillah bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi. Ada peribahasa Bang, jangan sampai lupa terhadap kulitnya kacang itu. Itu kan? Betul. Kacang lupa kulit nanti kagak jadi itu kacang. Iya. Gak lengkap ya. Gak lengkap, iya. Anak muda yang sekarang bilang kaum milenial, Iya. jangan lupa orang tua. Makanya bilang kaum milenial apa? Ini era milenial. Oh, Eranya betul. milenial. Eranya ya. Oh, orang tua ini bermanfaat banget. Betul, Sejarawan, Pak Kadis. kagak ngerti kita. Iya. Kalau kagak ada orang tua. Iya, kagak ada yang ngasih tahu. Oh, Kagak ada yang informasin. Makanya Iya, perlu iya. apa? Nah, gitu. Kenapa adik-adik sekarang yang muda-muda itu bakalan jadi tua? Nanti ada yang muda lagi kan? Iya. Kalau anak muda anaknya pada lupa sama
kalian yang muda-muda sekarang kan kagak enak juga. Iya. Apa perjuangannya di mana diterusinnya kan begitu. Jadi merupakan apa regenerasi. Nah, jadi salah satu tadi disampaikan oleh Bang Ali Anwar, bikin itu monumen yang di atasnya ada berserakan segala macam yang kaitan dengan perjuangan. Itu monumen itu dibuatnya dari bata-bata yang dari mana? Udah diambil dari rumah-rumah masing-masing. Kenapa tuh? Ingin mengenang sesuatu agar anak-anaknya, keturunannya, orang Bekasi itu menjadi apa? Ingat. Untuk apa? Bukan diingetin pengen dia jasa sebetulnya. Tapi kedepannya kalian ini susah nih. Bekasi kayak gini. Kedepannya perjuangan untuk lebih maju lagi. Alhamdulillah terbukti. Berbagai pemimpinan sampai kepada Bang Dr. Rahmat Effendi sekarang kan luar biasa. Ya kan? Betul, jadi betul, kota toleransi. Karena kita terbuka. Iya. Kota Bekasi terbuka. Kalau biasa assalamualaikum mungkin assalamualaikum. Iya, terbuka tuh. Ya kan? Ya orang datang kemari. Betul. Dulu cuma 600 miliar zamannya beliau jadi dewan. Sekarang sudah 6,3 triliun. Triliun ya Pak ya. T Bang. M lagi. Iya bukan M lagi. Udah M lagi. Letter T Purwakarta, ini mah T-nya Bekasi Bang. Kan berarti ada kemajuan yang luar biasa. Ada daya tarik yang kuat, magnet yang kuat. Iya. Kenapa? Karena kita tidak melupakan sejarah. Bukti nyata, nah ini. Keputusannya Wali Kota nomor 431 dan seterusnya tahun 2011. Ada di ini ya Pak ya? 2011 Iya. ditandatangani oleh Wali Kota. Kepwal berarti ya Pak ya? Kepwal. Iya. Nah, itu berarti Bang Dr. Rahmat Effendi sejak 2011 itu sudah menetapkan Sudah itu. ada penetapannya ya Pak ya? Penetapannya. Kenapa? Itu kewajiban pemerintah. Apalagi beliau orang Bekasi asli. Iya, betul. Mengamankan tuh sejarah para leluhur, para pejuang-pejuang tempo dulu. Oke, siap. Apa pesannya? Dalam buku ini saya baca lagi. Masih juga Pak Rahmat Effendi menyampaikan. Jadikan ilmu ini dasar untuk muatan lokal Kota Bekasi. Dinas Pendidikan mengembangkan untuk anak sekolah. Anak sekolah kan bukan anak Bekasi doang. Anak mana-mana aja orang Bekasi. Iya. Nah sehingga nanti kalau Kota Bekasi berkembang, lebih berkembang lagi itu tidak lupa terhadap lokalnya. Sejarah Kota Bekasi. Enggak bisa besar kalian itu. Termasuk saya. Ya kan? Kalau tidak di Bekasi kan itu. Betul. Itu. Allah menetapkan ke sini kita nih. Ya, jadi orang Bekasi. Di mana bumi dipijak, di situ kita langit kita junjung. Kita junjung. Betul. Tentunya karena tadi ngomong-ngomong ada berserakan. Iya. Bang, ada begini lagi nih, Bang Ali Anwar. Apa? Orang kadang-kadang suka bikinnya seneng banget. Bikin. Nah itu dia, iya. Memeliharanya lupa. Nah itu dia lagi. Betul. Senang sama orang, komitmen gini-gini. Lupa memeliharanya. Wartawan memperhatikan ya Pak ya? Wah. Nah, wartawan ini kan luar biasa. Iya. Ini lengkong nih. Iya. Ya kan? Deket banget sama saya. Kemarin satu kali dia kagak percaya sama gua. Bukan. Alhamdulillah. Kalau di Bekasi bukan gua ya kan Bang. Gitu kan. Iya. Gitu. Alhamdulillah ketemu di sini. Iya. Udah baik lagi udah. Iya. Hanya dengan pertemanan. Iya. Nah jadi kita itu asal hati kita bagus insya Allah. Makanya semua elemen ya, terutama yang bisa terkait itu apakah dari Disparbud sendiri, harus seperti apa. Kita masukkan program-program yang apalagi sudah dikepwalkan. Itu sudah tertinggi sudah. Itu harus diamankan. Apa diamankannya? Kalau ada monumen di sini, apa? Kita masukkan anggaran. Usulkan anggaran. Dan kita beritahukan kepada siapa? Kepada semuanya. Apakah itu kepada Baplit Bangda, atau kepada Distaru, atau kepada Perkimtan. Sehingga tempat-tempat monumen itu aksesnya mudah. Ya kan? Lalu juga pembiayanya ada. Karena yang punya program kan Baplit Bangda. Program secara menyeluruh. Belum lagi kepada siapa? Kepada DPRD. Karena pemerintahan. Ya kan? Sehingga memahami betul bahwa ini sangat penting untuk dilestarikan dan menjadi penyemangat khusus bahwa Kota Bekasi itu enggak asal berdiri, tapi benar-benar sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Wah. Nah, kalau itu sudah ada pada seluruh masyarakat, beres sudah. Iya. Ya kan? Betul. Pengusaha ngebangun ini, PAD-nya bayar buat pemerintah.
Perimeter kemana? Buat masyarakat Kota Bekasi. Kan gitu Bang Pede. Betul, Ya betul. Iya. Pede boleh, tapi benar. Iya. Ya, segitu dulu dah. Ntar tambah lagi, makasih. Iya. Oke, Bang. Wah, kita udah dapat banyak informasi nih. Iya. Tetapi kita pengen tahu Bang Pede. Jadi monumen dan tugu itu di Kota Bekasi di mana aja sih Pak? Maksudnya kemarin memang kami sudah ambil gambar ya. Iya. Tapi baru 4 titik ya. Iya, Yang betul. pertama yang di depan Pemkot. Yang kedua di alun-alun depan RSUD ya. RSUD. Terus yang ketiga yang di Di- Agus Salim. Iya, Agus Salim tuh sama tugu di mana? sama yang di dekat pinggir kali Bekasi ya? itu ya, Bekasi Ada lagi itu. nggak Pak itu Pak? Apa 4 itu aja? Saya rasa sementara itu dulu kali ya. Oh ada 4 ya Tempat-tempat memang ya? lain ya tugu biasa aja lah gitu. Oh, seperti yang Bapak bilang tadi Ah, ya bahwa monumen dibangun biasa. karena memang ingin dibangun aja gitu ya. Iya, Tapi, kayak misal unsur sejarahnya gitu ya. Iya, unsur sejarahnya kan. Iya, bener tuh Bang Lengkong, kita jalan ke daerah Pengasinan tuh, di jalan itu banyak tugu-tugu yang perapatan-perapatan. Iya. Iya di Pengasinan tuh kan, Mm-mm. tuh ada beberapa tugu-tugu. Ada tugu asem ya. Nah itu dia, tugu asam, Gimana sebentar lagi itu, ada Pak? tugu lagi. Mungkin kan Ya, saya lihat dulu karena Mungkin emang ingin di tahu situ juga. di tengah-tengah ada pohon asem. Oh gitu, Karena dia iya sudah ceritanya. tua Bang. kan, Iya. karena sudah tua kan udah nggak mungkin lagi dipertahankan. Ya ada mati cerita dia. di balik tugu itu ya, Di balik bahwa tugu di itu. situ ada pohon asem. Ada pohon gitu ya. asem, pohon asem. Iya. Jadi gitu ya pemirsa. Betul. Jadi kalau yang tadi itu, kalau sejarah dari setelah tadi tugu yang di Agus Salim itu ya. Iya. Oh iya yang pertama ya Pak ya. Pertama tuh. Yang kedua itu tugu yang di alun-alun Bekasi. Oh itu yang kedua. Yang kedua. Oh yang itu di RSUD itu ya. Di depan Kita udah menamakannya itu sebagai Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi. Oh. Tapi kalau saya lihat yang di depan kantor Pemkot juga itu kan Tugu Perjuangan juga, bedanya? Di situ nah kalau yang di depan kantor Pemkot Iya. itu yang di GOR itu ya. Iya di samping Itu namanya monumen monumen ya. perjuangan rakyat di Bekasi. Oh ada di Bekasi. Di Bekasi ada di dinya. Bekasinya Kalau yang ya. di alun-alun tanpa di. Oh, bedanya apa itu Pak? Coba pengen tahu juga itu. Iya. Itu yang saya Di bilang dan tadi. Be. Bahwa yang Bekasi berjuang gitu. yang berjuang di Bekasi bukan hanya orang Bekasi. Itu dia jadi yang itu tapi dia, juga ya. orang dari mana-mana. Iya. Ya Hairil Anwar berjuang di sini. Dia kan orang Sumatera Utara. Iya. Asalnya dari dia orang Minang kan. Orang Minang. Hairil Anwar berjuang. Pramudian dan Tatur Iya. berjuang di Bekasi, di berjuang di Tentara Bekasi. waktu itu. Kemudian dia bikin novel di tepi kali Bekasi, ya kan? Oh, Ismail gitu ya. Marzuki. Iya. Ya itu kan kita tahu sendiri. Beliau kan menciptakan Melati Tabal Batas. Oh, Dan ada fotografer hebat di Bekasi waktu itu, sebetulnya fotografer istana. Ini orang Sumatera Utara loh, Manado. Sumatera. Sumatera bukan, Sulawesi Manado, Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Wah bangga nih. Alex Mendur dan Oh, Frans iya. Mendur. Iya. Itu foto-fotonya monumental. Jadi waktu Bekasi dibom oleh tentara sekutu itu dan terbakar, itu dia potret. Nah, itu ada ceritanya lagi, ya kan? Nah, tapi kan kita nggak cerita tentang Iya, itu. kita lebih ke ini ya. lebih kepada tugu itu. Nah, Tugu dan- tugu yang ada di alun-alun itu yang kedua itu sebetulnya itu saya sebetulnya kalau kita mau angkat itu sebagai sebuah yang paling monumental, saya kurang sreg dengan kata perjuangan rakyat Bekasi. Saya lebih cenderung ambil salah satu. Jadi dari sekian banyak peristiwa-peristiwa di alun-alun Bekasi itu, menurut saya ada yang satu paling menarik gitu, waktu ada resolusi rakyat Bekasi tahun 1940, tahun 1950. 1950. Tahun 1950 50 ya. Pada saat itulah Bekasi menyatakan keluar dari distrik federal Jakarta, ya, menolak bergabung di dalam negara Pasundan, tapi mintanya ke NKRI. Jadi orang Bekasi itu salah satu yang pertama gabung ke NKRI. Sebelum ada NKRI sebetulnya waktu itu. Iya ya. Nah, ingin bergabung ke NKRI. Artinya ingin lepas dari negara Republik Indonesia Serikat. Itulah hebatnya. Disitulah terjadi apel akbar pada saat itu yang dihadiri oleh masyarakat dari Bekasi, kemudian dari
Cikarang dan lain-lain, ada sekitar 25 sampai 45 ribu orang. Nah di situ. Harusnya kalau kita mau bikin monumen, ya salah satu yang paling kuat. Ya kalau dalam bahasa jurnalistiknya kan itu kan angle yang paling kuat itu apa, ya. gitu loh kira-kira. Mungkin itu nanti kita cerita yang lain lagi. Oke, siap. Ya. Ternyata kembali banyak ke, juga ya. Iya makasih Pak. Kembali ke Pak Kadis nih. Iya. Pak Kadis, seberapa penting sih dengan ya tugu atau monumen, nilai sejarahnya untuk dipelihara gitu Pak? Tadi kan saya dengar supaya dianggarkan. Itu gimana? Apa sudah dianggarkan apa gimana Pak? Iya. Sebelum ke situ, saya melengkapi lah yang apa disampaikan Bang Ali Anwar. Itu di Kepal 431 itu ada 8. Itu tahun 2011 Pak Wali tanda tangan. 8 Ya, monumen satu monumen sejarah perjuangan Kali Bekasi. Yang di stasiun itu. Oh, stasiun Itu itu. perdamaian itu. Oh, oke. Yang Jepang Jadi katanya ya. cinta damai itu. Oh. Indonesia sama Jepang. Jepang, iya. Oke. Bangunnya itu awalnya gitu Bang ya. Iya. Nah, itu perdamaian di Kota Bekasi kan luar biasa. Makanya tadi Bang Ali menyampaikan ada di Bekasi berarti banyak orang luar yang datang kemari memang pertahanan di Kota Bekasi. Di Bekasi ya. Oke. Terus yang kedua di Tugu Pahlawan Bekasi. Itu jenisnya sebuah tugu. Jalan veteran yang Bang Lengkong tadi bilang. Iya. Terus yang berikut yang ketiga Gedung Papak. Gedung Papak yang di Juanda itu. Iya, yang di Dukcapil itu ya Pak. Nah yang itu. sampingnya ya. Ya itu Bapenda. gedung Papak. Gedung Papak. Ya. Wah, itu belum dapat Itu, tuh, kita belum tahu tuh. belum Baru tahu sebuah Ini dapat gedung. informasi ya. Nah, itu di Juanda. Itu apa? Monumen berarti? Disebutnya gedung ini bersejarah ya? Sama saja, gedung Oke. saja, gedung bersejarah. Lalu yang berikutnya Tugu Agus Salim, tadi yang Tugu itu ya. Lalu Sumur Binong. Ah, Sumur tuh. Sumur Binong itu di Kecamatan Jati Asi. Oh, Jati Lalu Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang. Lalu Sumur Bandung itu di Kecamatan Jati Sampurna. Dan satu lagi adalah rumah adat di Kecamatan Jati Sampurna. Itu rumah. Ada sumur, ada rumah, ada gedung, ada ya. itu yang ditetapkan oleh wali kota. Jadi kalau 2011 itu ya Pak ya? 2011. Jadi ke depan misalnya ada siapa saja yang menemukan sesuatu, ingin ini merupakan sejarah dan memang benar-benar bersejarah, apa yang kata Bang Ali tadi, jangan asal bikin tugu baik. Putuskan dulu. Kita punya TACB, tim ahli cagar budaya, itu perundang-undangan. Dan beliau ketuanya. Oh iya. Beliau ini sejarawan. Iya. Sekali puji Allah, ya kan? Yang kedua beliau ketua TACB, tim ahli cagar budaya. Iya, iya. Ada antropolog juga di situ. Beliau sejarawan. Ada yang antropologi yang jagoan. Antropolog ada. Arkeolog juga punya. Arkeologi. Wah, Kota iya. Bekasi udah Di cukup, Kota Bekasi udah ya. bagus. Ahlinya juga banyak. Ada. Jangan macam-macam mau ini jadi enggak akan diteliti arkeolognya ada. Teliti dulu ya. Gitu. Oke. Beliau pun ketua DK3B. Dulu DKB. Iya. Jadi seni budaya beliau yang mimpin. Oke. Ibarat kalau di olahraga mah koninya dah. Oh iya, Nah, iya. gitu ya. Ini koninya Kan budaya. orang kenal Iya, koninya. Bukan koninya budaya. Iya. Tetapi DK3B namanya. Oh, Gitu ya. iya, iya. Itu nambahin. Nambah juga satu, sekarang sedang dalam proses. Ada namanya Bapak M. Hasibuan. Oh, Jalan Hasibuan. Jalan Itu Hasibuan. sejarah. sejarah. Iya. Ya kan? Sekarang sedang diperjuangkan untuk menjadi memang betul-betul pejuang. Iya, iya. Bapak Matnuin Hasibuan itu. Orang mana itu? Bukan orang Bekasi asli. Dari sono. Kalau Hasibuan kan berarti Sumatera. Iya, ada mereknya, Hasibuan. Nah begitu. Jadi itulah Bekasi yang banyak. Karena waktu itu beliau ya Pak Matnuin Hasibuan itu dari Angkatan Laut ya Bang ya. Angkatan Laut. Tapi ke sini memperjuangkan malah Jatinegara juga pindah ibu kota ke sini. Jadi ketua DPRD malah di sini. Bersama dengan siapa coba kedekatannya? Di tahun berapa itu Pak? Berjuang dengan Bapak Kiai Haji Nur Ali. Bukan orang sembarangan. Oh, sembarangan itu Kiai. Bang. Kiai, ya kan? Iya, Tuh kan berjuangnya. begitu. Betul, betul. Jadi betul. di sini dia nggak mau balik lagi. Oh, TKR, BKR dia gabung di sini. gabung di sini. Iya, Begitu. iya. Nikahnya sama orang Bekasi. Iya, iya, Nah betul. begitu. Betul, Nah betul. udah betul. wanginya Iya, Bekasi mah lain Bang. Lain ya, iya, iya, iya. Nah lain kok nggak balik lagi. Iya, kebalik lagi dia ke Di orang sini. Sulawesi. Ya gitu kan. Iya, iya, Nah iya. itu bukti nyata pemerintah
2011 loh Bang, bukan sekarang. Iya. Nah sekarang pun sedang diteliti kembali mana-mana. Mungkin ini pun ada peninjauan ulang, nama dan segala macam gitu kan. Ini monumen apa dan sebagainya. Jadi sedang kita tempuh. Nah selanjutnya tentunya yang tadi abang bilang itu, namanya monumen itu apa sebuah fundamental ya kan. Bagi semua orang yang ada Kota Bekasi, siapapun itu, bahwa Kota Bekasi itu ini loh. Ada sejarahnya, ada perjuangannya, makanya kita mesti ada monumennya. Yang monumental seperti apa. Yang tadi kan, kenapa di situ menghargai, ya kan, pelaku-pelaku tempo dulu. Apa yang berjuang. Ya ibarat kita ingat sama orang tua, sama ibu bapak yang ngelahirin, ya kan. Iya, Nah, yang melihara, sama dengan begitu. Jangan jauh ilustrasi begitu aja lah. Iya. Nah sekarang sama ibu bapak kayak apa? Ya, betul. Harusnya. Kan kita menghormati, menghargai. Iya. Ada duit malah nggak ada duit juga dikasihin. Iya. Kan begitu sama orang tua mah. Betul, orang tua. Nah ibarat begitu. Nah sekarang sama mereka ini tuguhnya ada supaya ingat semua orang. Saya itu doakan mereka. Para pejuang-pejuang itu. Agar di sana itu selalu nyaman, indah. Keleluasaan di alam kubur, alam penantiannya. Dan kita pun mau menjadi orang-orang seperti itu. Perjuangan zaman milenial pasti berbeda dengan masa-masa depan. Makanya untuk itu agar monumen itu tetap ada, tetap lestari, pemeliharaan dan tetap menjadi bergelora bagi setiap insan yang ada di Kota Bekasi. Syukur bisa kepada mana-mana. Kan bisa saja orang mana-mana lihat Bekasi, dah mantap banget nih. Ini membuat saya berjuang lebih tinggi. Kan bisa begitu. Betul, jadi asalkan nanti apa mengeluarkan sebuah kata-kata narasinya yang harus memang itu Bang Ali izin itu bisa menarik orang semua. Ya. Sehingga value yang didapatkan di situ sangat tinggi. Bukan hanya masyarakat Kota Bekasi, tapi semua warga negara Indonesia bisa baca itu sehingga akhirnya menyemangati untuk menjadi orang yang bermanfaat ke depan. Nah, oleh karena itu tentunya pemeliharaan, anggaran pemeliharaan harus ada. Betul, betul. Malah mungkin bisa diperdakan. Gitu Bang Ali. Diperdakan untuk seni budaya, untuk kebudayaan harus seperti apa. Karena budaya Bang bisa menjadi destinasi. Nah itu dia. Iya, menjadi menarik wisata. juga ya. Iya. Titik-titik untuk. Iya. Kalau sekarang monumennya bagus, ada pagarnya, ada yang bisa dilihat, tamannya juga enak. Terus kan mata melihat itu. Betul. Iya, Udah mata iya, melihat, iya. masuk ke prosesor di dalam sini. Aku pengen ke situ. Ya, Masuk betul. ke itu bersih, berbunga-bunga. Kan Iya. indah banget. Tapi kalau kotor, Oh, iya. keagaan balik lagi Balik Bang. lagi. Ya kan? Betul, Nah, betul. besarkan pemeliharaan. Coba, kalau kita bikin rumah, Iya. tanpa pemeliharaan, bocor sana sini, udah repot Ambrol. kita. Jadi perlu pemeliharaan. Makanya Betul. setelah ada monumen-monumen ini, mohon maaf ada Kepal itu buat menjadi yang terbaik. Bangunannya bagus. Ya kan? Betul, betul. Yang indah. Setelah itu buat juga dana untuk pemeliharaan. Nah tentunya di tahun 2021 ini kita harus segera Bang Ali untuk membuat rancangan segala macam untuk masuk nanti ke Bappelit Bangda. Masuk ke Bapak Pak Wali untuk nanti masuk apa? Masuk di RKPD tahun 2022. 22 masuk RKPD dipastikan nanti meluncur masuk ke APBD 2023. Bisa juga nanti masuk ke APBD perubahan di tahun 2022. Pemeliharaan PN itu. Mana dulu Kepal utamakan. Kalau udah Kepal kok. Orang tertinggi sudah. Nomor 1 sudah. Masa udah Kepal belum ada pemeliharaan apa-apa. Ah, Kan gitu ya. Sepakat gak? paham. Iya loh kagak sepakat. Iya, Kudu iya. dan bener ya Bang. Iya, Nah, iya. gitu. Bang Ali Awar sebelah kiri saya nih. Oh, iya, Ya, iya. Kalau sejarawan kagak suka pasti langsung dicolek. Jangan ngomong gitu. Iya. Ya Bang ya. Betul. Nah gitu. Nah itu bener Om Lengkong ya kan. Jadi yang diketerangin sama kepala dinas. Jadi kalau rapi bagus kan jadi orang luar bisa datang Iya, potensi tertarik PAD ya. juga. Iya, kan betul. kemari pada Menarik ngancong. minat ya. Iya. Menarik Bang, minat. Bang Betul. Lengkong, Bang PD ini cakep Bang. Iya. Tadi ngomong dia lanjutin. Saya nggak ngomong, saya pengen tahu aja. Iya. Ternyata dia bagus. Kalau yang banyak yang datang kemana? PAD. Iya PAD. PAD nambah buat masyarakat lagi. Betul. Ternyata Iya. ini PD-nya PD bener. Iya. Nah, kan kalau masyarakat luar ngelancong di sini, di tempat yang kita ngobrol-ngobrol rame, Iya, rame lagon. jadinya, Iya, iya. ambil dagangannya ke sana. Dagangannya, Iya, jadi ekonominya jalan. Betul nggak benar?
So tahu Bang Pede ya. Pinter juga, malu gak? Oke, jadi kita sudah dapat banyak informasi nih ya Bang Pede ya. Dari Bapak Kadis dan juga sejarawan yang saat ini sudah panjang lebar nih dari titik-titik mana saja. Bahkan tadi sudah sampai pada sejarah yang berkaitan itu ya Pak ya. Dan bahkan bagaimana ke depan pemeliharaan ya Pak ya. Ya semoga bisa lancar dan bermanfaat baik ya. Tapi juga para pemirsa warga Bekasi juga harus ikut merawat Iya, juga. ikut merawat, Jangan betul. mengandalkan katanya wewenangnya si Anu, Iya, kompetensinya betul, si Anu. betul. Kagak. Jadi kita ngerawatnya jangan buang Bareng-bareng sampah, ya. bareng-bareng, Iya. ngerapihin gitu. Betul gak? Iya betul. Iya, mantap. iya. Nah, Pak Kadis, kalau ada yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang bukan hanya monumen tetapi tentang pariwisata atau budaya di Kota Bekasi, aksesnya kemana Pak? Begini, sebelum ke pertanyaan abang ya, Siap. saya apresiasi lagi sama abang Pede nih. Wah kita nggak diapresiasi nih. Kalau bicara Bang Pede sama dengan Bang Lengkong, Siap, sama satu Abang paket ya. Kan Anda berkolaborasi. Siap. Lu Iya kan? cemburu pisan sama gue lu. Iya, kayak wadon bahaya. Iya, aduh baik. Satu Jangan. paket. Satu paket Bang. paket, Jadi ya. Bang Pede sama Bang Lengkong udah. Ya kan, telusur sama Bekasi Pede. Bekasi Pede. Tuh kan dia manfaatin terus dia. Ya kan. Apa tuh yang saya apresiasi? Itu kaitan dengan pemeliharaan itu. Jangan hanya oleh pemerintah saja. Tapi oleh sepakat. semuanya. Itu yang luar biasa. Rasa memiliki. Makanya boleh orang berbeda-beda. Gagahnya boleh beda. Ya kan? Warnanya boleh berbeda. Tapi yang utama adalah satu rasa. Sense of belonging. Rasa memiliki Keren. terhadap Kota Bekasi. Iya, iya, iya. Yang Ya kan? artinya, kagak tahu gue itu apa artinya. Memiliki. Itu ya. Kayak lagu. Jadi sekarang kalau ini pemeliharaan buang sampahnya di tempat yang tepat. Sudah ditempatkan. Sudah ada tempatnya. Ada tempatnya, ya kan? Kalau udah rumput satu dua, ya atuh ambilnya. Iya. Ya kan? Tidak harus menunggu dipelihara sama pemerintah. Iya. Nanti bang rumput atuh. Iya, tinggal Ya kan? atuh bisa. Iya, dibuang, Iya, diambil iya, kan iya, gitu. iya. Jadi selamanya bersih. Iya. Gitu, ya kan? Ada yang udah bagus ini apa namanya? Jangan sampai nanti kena kaki. Betul. Kan kadang orang berdiri kakinya ke belakang, lupa itu. Iya. Ya kan? Akhirnya kotor, kan gitu. Kotor, Udah iya. pelihara. Betul. Sama-sama. Sama-sama Sepakat. ya Pak ya. Sama-sama Kuncinya memiliki. sama-sama memelihara Pelihara. aset yang ada ya Pak ya. Ya, aset itu harus benar-benar bermanfaat. Karena salah satu bagian dari pemerintahan yang baik, yaitu bersama-sama dengan masyarakat, asetnya harus terpelihara bersama-sama. Tadi kan sudah dijelaskan ya berkaitan dengan titik-titiknya, terus juga mengenai sejarahnya dan juga mengenai penganggaran. Nah ini bagaimana pendekatan ke masyarakat untuk supaya lebih tahu lagi informasi mengenai pariwisata dan budaya. Akses orang mau tahu Iya. tadi. Iya, aksesnya kemana gitu Iya, kan. mau tahu ini di mana Karena kan gitu. mungkin orang yang ingin tadi ya melancong, ingin berpariwisata ke sini, tapi tetap tentu dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Nah itu ingin tahunya seperti apa Pak? Yang Akses disediakan kita, oleh ya. pemerintah Kota Bekasi. Iya, kita milenial bang, sudah lama nih. Namanya web Parbud itu ada. Oh ada Tinggal ya Pak ya. klik buka di Ada. situ walaupun Klik, belum klik, lengkap. Klik sini ya. Klik di sini, Klik sini klik. ya. Walaupun Ntar belum kita lengkap. baca, klik. Nah ini ada di sini nih, yang begini-begini itu ada. Di web ada itu ya, Pak ada. ya? Oh. Ya kan? Nah, Informasi terus ya. Buku nih nanti juga sedang dilengkapi supaya nanti masuk ke dalam web itu juga lebih baik. Kenapa? Karena jangan sampai masuk ke website itu malah sejarawannya tidak setuju. Oh iya betul. Jadi betul, apa yang masuk ke sana ini tersaring oleh bapak-bapak tadi, sejarawan. iya, sejarah. Gitu, enggak sembarangan. Biar gitu pas kan. relnya. Biar pas. Tapi kalau ya. yang sudah kepal udah pada masuk. Sudah. Iya. Tinggal iya, iya. silahkan. Iya, Itu kan betul. aksesnya. Oke, Tetapi siap. yang paling bagus lagi itu kan namanya ini kadang-kadang suka apa ya perlu guidance, Iya. perlu bimbingan. Betul. Ya kan? Apa? Di siswa, di murid, di para siapa? Para ustadz-ustadzah itu. Iya. Para guru, Guru, ya kan? iya, Mana iya. sekolahan, ada madrasah. Nah, Itu biar nanti ada muatan lokalnya di situ. Muatan lokal. Pak Kadisdik, ya kan? Lalu Bapak Ibu di Kementerian Agama. Iya. Bisa
melakukan ini. Ini kan buku coba yang ngarangnya Bang Adi Sopandi. Oh. Sejarawan Sejarawan. yang diakui. Ya Bang Ali Anwar. Di sini buku kenapa tidak diperbanyak gitu kan? Betul. Untuk kebutuhan. Kebutuhan tadi murid-murid ya. Info-info yang tadi. Info. Jadi akses itu yang tadi mau ke Dinas Pariwisata Budaya juga kapan saja boleh datang. Lalu ke belah kiri saya itu Pak Rai ya. Oh, Itu ada paling lama di bidang budaya. ya. Budaya. Paling lama di Budayaan, kebudayaan. Badannya udah gede begitu. Iya, ya kan? iya, iya. Udah mantep banget lah. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi iya. ngawal saya tuh. Karena kalau saya ini dia kasih tuh Pak. Ya gitu. Saya kira begitu. Iya, iya. Ya. Berarti Makasih Bang Pede, udah banyak kita tahu nih. Udah banyak tahu kita. Jadi memang apa namanya supaya nanti monumen dan tugu ini juga sama orang-orang luar masuk list tuh ya enggak. Berkunjung ke Bekasi, mampir lihat kemari, ini gitu ya, iya, mampir itu. kemari kayak apa guiding begitu. Nah, tapi kan kali tadi Om Lengkong bagaimana ininya apa nih memberitahukan pada masyarakat lokal. Kan sekarang udah katanya era milenial nih. Iya, nah, udah. warga masyarakat kan udah ada medsos. Betul. Nah, dia foto selfie nih tugu ini. Nah, itu salah satu juga betul, untuk betul. menginformasikan tempat kita tugu. Bener gak? Bang Pede, Ah, Bang Lengkong nih. Untuk akses ke depan itu kita juga sudah ngundang beberapa. Salah satunya dengan hotel. Salah satunya dengan nanti mungkin dengan terminal atau dengan apa ya, artinya di sub ya. Atau mungkin dengan stasiun kita akan undang. Tetapi kesiapan kita dulu. Misalnya ada kita buat brosur-brosur segala macam. Simpan di situ. Sehingga nanti yang datang itu ngambil melihat Oh, ada iya, apa iya, destinasinya. Sehingga nanti mereka bisa berkunjung. Dan berkunjung pun nanti akan memungkinkan berkembang. Apa berkembangnya? Mereka ingin berlama-lama di Kota Bekasi. Iya, iya, Kalau iya. berlama Kota Bekasi berarti apa? Hotel jadi banyak Pak. Aku Yang dipakai. Oh iya. naik. Naik jadinya. Iya. Itu dia. Iya, iya, Hotelnya kagak ada. Udah habis nggak apa-apa. Iya. Masyarakat bikin itu jadi tempat-tempat untuk tidur. Oh iya, iya, iya. Homestay. Homestay. Ah. Bener-bener Jati Jadi Asih buat ada masyarakat itu. duit Tempat- lagi. Iya betul. Bener-bener. Kami menyampaikan kemarin kepada Distaru untuk RDTR itu menyampaikan kalau ada terminal atau ada subterminal itu mesti ada bangunan tertentu atau ruangan tertentu untuk misalnya UMKM, Oh, iya, ekonomi kreatif, begitu masuk tuh mesti dulu. Termasuk nanti ini leafletnya kita simpan di situ. Oh, Jadi betul, begitu betul. orang mau masuk, mau pulang kemana atau pergi kemana, lihat itu dulu. Ada di displaynya. Iya, iya. Udah gitu dibawa lah mau kemana-mana itu. Iya, Nanti iya. kalau yang mau datang kemari, dia keluar pun ke tempat yang lain tapi ada yang begitunya. Sehingga menjadi oleh-oleh. Bisa terjadi belum beli tiket, wih banyak juga ini. Belum saya lihat nih. Dekat rumahnya Bang Ali Anwar nih. Wah. Ada apa nih? Oh, iya, iya, iya. Tidur lagi semalam. Tidur semalam retribusi pajak. Iya, Hotel. pajak ada lagunya Lagi, itu ya. Begitu. Iya, iya. Nah jadi dari budaya itu luar biasa banyak peluang untuk betul, kekayaan betul. Kota Bekasi. Iya, iya. Jadi iya. kalau sudah menang begitu, ekonomi kerakyatan itu berkembang. berkembang. Nah, rumah aja bisa jadi homestay, Betul. ya kan? Iya, iya. Dodol juga bisa dikemas menjadi bagus lagi, ya kan? Betul. Nah, gitu. Iya, Jadi iya. jangan Mantap. hanya apa? Ya bang. Iya. Saya nambahin ya. Seru ini ya. Boleh nambahin ya. Silakan. Ini kaitan dengan wisata, kaitan dengan wisata, destinasi wisata, kaitan juga dengan sejarah. Itu kan monumen yang ada di tepi Kali Bekasi ya. Itu namanya Monumen Persahabatan. Persahabatan antara Indonesia dengan Jepang. Padahal sebetulnya sih kalau menurut saya itu kurang tepat. Itu di situ memang bukan hanya persahabatan, bahkan pada saat peristiwanya itu memang peristiwa yang amat dahsyat ya. Peristiwa pembunuhan tentara Jepang. Ada 90 orang waktu itu. Nah, kemudian pada sejak zamannya Wali Kota Pak Ahmad Jurfai, itu orang-orang Jepang, terutama teman-teman mereka yang dulunya pernah dibunuh di Kali Bekasi itu ziarah, tabur bunga. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi bikin program untuk tabur bunga setiap tahun. Oh iya ya, betul. Siapa yang akan hadir di situ? Kita undang Mana ini? Iya, kedutaan besar Jepang. Masya Allah. Orang-orang Jepang yang ada di Iya. di kawasan industri di Bekasi ini Ah, kan amat iya. banyak kan. Betul ya. Kita bikin event di situ, Iya. tabur bunga. Iya, iya. Ya kita kebanyakan nonton dah.
ya kan? Karena yang tabur bunga kan mereka. Iya. Tapi boleh juga. Ya pejabat-pejabat pasti akan ikut tabur bunga juga. Iya. Di situ kan kebetulan ada jembatan tua, jembatan lama. Nah, itu bisa kita jadikan satu. Ya kan? Jadikan satu antara monumen yang ada itu dengan jembatan lama. Jembatan lama ini oleh tim ahli cagar budaya itu akan diteliti, yang kemudian akan kita bikinkan satu rekomendasi supaya ini dijadikan benda cagar budaya. Kalau itu sudah jadi cagar budaya, nggak boleh lagi ada orang mengutak-ngatik. Oh iya betul. Iya betul. Jadi itu bisa kita gabung jadi satu. Jadi pintunya taruhlah yang sementara ini tertutup itu kan. Iya. Kita bongkar, jadikan satu kawasan di situ. Nah, jadi nanti kalau anak pelajar ya, kemudian mahasiswa, masyarakat umum yang lain-lain mau ingin tahu, tinggal datang ke situ dan kita bikin deskripsinya, peristiwa itu seperti yang apa. terjadi di situ apa. Iya. Nah, tabur bunga itu bisa kita lakukan setiap tahun. Iya, itu kan investor. Dimasukkan, bagus. Ya kan masuk juga kan dari masuk dalam investasi kan. Bang masuk Ali. dalam itu. Bang Ali mantap banget. Mantul. Jadi kalau orang Jepang mau tabur bunga kemari, itu lah 3 malam lah. Hotelnya dipakai ya Bang ya. Nah kita mencari duit Kuliner juga ya. Kota Bekasi. Kulinernya bagus. Kuliner Jepang tambah dengan apa Bang? Itu yang Abang suka itu apa itu? Gabus pucung. Iya. Enak tuh gabus pucung ya kan. Dua ini sama tuh kesenangannya itu gabus pucung. Biar orang Jepang makan gabus pucung. Betul. Nah bayarnya mahal tuh dah. Iya. 3 hari gabus pucung mulu. Ya cocok mulu. Sama pecak ya. Pecak. Pecak Banten. Yang luar biasa. Yang kalau lagi tabur bunga itu bukan hanya teman-teman, tapi juga keluarga, anak-anak mereka, itu kan, pada datang ke situ. Iya. Wah itu dahsyat sekali. Tapi kenapa setelah itu udah tidak ada lagi? Mungkin teman-teman mereka yang mereka dulu sudah masih pada hidup gitu kan, mungkin sudah pada meninggal. Iya. Ya, tapi kan anak cucunya masih ada. Ada, Bisa iya. digalakkan lagi berarti. Duta besarnya masih ada kan di sini. Mungkin informasi juga kagak nyampe dia. Informasi kagak nyampe. Iya, kakaknya udah kudu meninggal, belum diceritain. Lo ada buyut tuh sono kan tuh di Bekasi. Kita bikin event ya Pak. Iya. Insya Allah. Sangat bagus. Kayaknya bakal disetujuin. Iya. Kita bikin deskripsi yang bagus. Sampai ke babak kita. Iya. Wali kota ya. Iya. Wali Bang, ini langsung sinyalnya langsung nangkep nih. Iya. Itu siapa yang ngomong? Bang Ali Anwar. Iya udah. Langsung perintah Kadis bikin event. Iya. Udah DK3B ya kan, tim ahli cagar budaya, Dispar Budpar, Wali Kota, keren udah. Ambil tuh barang. Ambil. Iya. Nah, gimana nih Bang PD? Pokoknya kita udah tahu paham dah. Jalan ceritanya gimana belum tahu ya? Belum. Bagaimana peristiwa itu? Belum tahu. Di Kali Bekasi itu ya? Iya, untuk sebelum menutup kita pengen tahu nih Pak. Wah, ini Iya, cuman dahsyat katanya di situ banget. katanya ya tadi yang Abang bilang Iya, pembunuhan nyambung kan? penjajah Jepang Iya. itu. Gimana Bang? Jadi ceritanya begini. Kita siap-siap langsung begini. Karena serius ini. Enggak, sebetulnya awalnya ada cerita dari berbagai macam versi tentang peristiwa pembunuhan itu. Ada yang dibilang sebelum dibunuh ditaruh di Pegadaian dulu. Ada yang juga sebelum dibunuh mereka berangkat dari Cikampek ke Bekasi, ada dari Subang ke Bekasi, ada yang bilang dari Jakarta ke Bekasi. Tapi begitu saya dapatkan notulensi dari Nishijima Shigetada, orang Jepang itu, yang bercerita, notulensi itu dialog atau satu pertemuan antara Kapolri waktu itu, Pak R. Sukanto dengan Nishijima Shigetada itu, di situ baru saya terungkap bahwa ternyata peristiwa itu peristiwa yang amat dahsyat sekali dan hanya Bekasi yang bisa melakukan pembunuhan itu. Jadi awalnya itu tentara Jepang itu kan ada 90 orang dalam satu kereta. Itu di seluruh Indonesia itu pada tahun 45 itu kan semua dipulangkan ke negara asalnya, ke Jepang. Ya kan? Nah, lewat mana? Lewat lapangan terbang. Nah, untuk beberapa interniran sekutu atau tentara-tentara dari Jepang itu
Itu yang dari Jakarta rencananya mau dipulangkan ke Jepang, tapi dari Jakarta ke Subang. Kan di sana ada lapangan terbang juga. Dari Subang, Jawa Barat, baru dikirim ke Singapura, dari Singapura baru dikirim ke Jepang. Nah, begitu diberangkatkan dari Jakarta ke arah Bekasi, nah Jakarta ini nggak bisa melakukan apa-apa. Beliau di sana memerintahkan kepada, menginformasikan pada Zakaria, baik itu, pada komandan di Bekasi, komandan TKR, terserah mau diapakan. Jadi begitu sampai ke stasiun Bekasi, itu rel kereta dialihkan. Yang tadinya harusnya lurus langsung ke rel kereta api itu, tapi dialihkan ke rel buntu. Nah rel buntu itu yang sekarang jadi monumen itu. Begitu sudah masuk ke rel buntu, otomatis kan kereta nggak bisa berangkat kan? Ya kalau dia jalan terus dia pasti nyebur kali, nyebur kali kan gitu. Nah di situ diketok-ketok oleh Pak Zakaria, tidak ada suara juga, tapi begitu sekitar 15 menit keluar satu orang, cuma sedang pegang pistol. Nah karena sedang pegang pistol, ini terancam Pak Zakaria itu. Akhirnya dia juga ambil pistolnya dan dia tembakkan. Nah ternyata di dalam ada lagi. Keluar mereka, informasinya sih kata Pak Zakaria itu ingin mengambil persenjataan mereka yang ada di belakang, di gerbong belakang. Ya, tapi di luar itu sudah amat banyak para pejuang Bekasi. Ya terjadilah perkelahian di situ, ya kan. Ya tentu kalau Bekasi makan bawahnya pada golok. Situ ditangkap sedemikian rupa, dibunuh. Golok petir bang. Goloknya golok petir buat golok pedut. Iya. Pedut ya. Itu sakti itu jangan salah. Nah setelah itu dibuanglah ke Kali Bekasi. Jadi Kali Bekasi dianggap sebagai noda merah. Diceburin di Kali Bekasi. Gitu kan. Ada yang lari ke arah Teluk Pucung gitu kan, tapi ditangkap dibawa ke situ lagi. Itulah peristiwa sampai seperti itu. Makanya Laksamana Sukanto waktu itu ya Kapolri bilang, kenapa rakyat Bekasi begitu berani seperti itu. Kemudian saya juga pernah ketemu dengan, dicari-cari oleh Profesor Dr. Kenichi Goto. Jadi ahli sejarah hubungan Indonesia-Jepang. Khusus saya ketemu di Jakarta waktu itu, pertanyaan itu juga, kenapa rakyat Bekasi tega-teganya membunuh tentara kami? Oh iya. Ya saya bilang pertama dendam. Dendamnya itu udah kesumat banget. Iya. Jadi orang yang tadinya udah miskin zaman Belanda ditambah miskin lagi. Iya. Udah kurus ditambah kurus lagi. Iya. Susah makan ditambah susah makan lagi. Iya. Nah zaman Belanda katanya, kalau kata orang zaman dulu itu, kita masih bisa pakai pakaian sewajarnya. Tapi zaman Jepang cuman pakai karung goni. Nah, ikan asin aja diperebutkan. Iya. Jadi sampai sedahsyat itulah kira-kira. Sampai akhirnya terjadi karena beliau masyarakat Bekasi dendam. Gedek banget gitu kan. Jadi ini mumpung udah merdeka. Merdeka iya. Dibunuhlah. Nah, barulah Profesor Dr. Kenichi Goto itu memahami kondisi Bekasi itu. Kondisi Bekasi. Nah, makanya sekarang karena sudah tidak ada masalah lagi, maka monumen itu menjadi monumen perdamaian. Perdamaian namanya. Perdamaian. Walaupun secara historis sebetulnya bukan perdamaian. Iya. Terus sebagai simbol, udahlah kita nggak perlu pakai bertempur lagi, sekarang udah bersahabat gitu kan. Oke, begitu kira-kira. Dibikin monumen, disediakan tempatnya untuk ziarah dah. Ziarah. Iya. Pahlawan-pahlawan. Ya. Kalau bagi mereka kan pahlawan mereka. Namanya kan ada pertempuran ya. Iya. Kalau nggak ditembak, kita ditembak. Nah, iya. Pinter juga lo ya. Iya. Waduh, pinter gue di sini talk ini kalau yang penting-penting begini. Iya, karena punya potensi. Iya. Yang artinya mereka bisa memaparkan. Iya. Kompeten lah. Kompeten. Di bidangnya ya. Iya. Oke, baik Bang PD. Iya. Kita ucapin terima kasih banyak nih kepada Bapak Kadis, Pak Ridwan dan juga Pak Sejarawan, Pak Ali Anwar. Terima kasih banyak.
dan semua tentunya yang sudah mengambil bagian ya. Iya. Iya, Bang PD closing. Iya, begitulah tadi kita bincang-bincang talkshow kita di program Telusur Bekasipedia. Iya. Iya. Bersama Perdana Pak ya Kadis. Pak ya? Perdana ini dan Perdana. akan berkelanjutan dengan Iya. tema-tema yang lainnya. Iya. Yang bisa menginformasikan dan bermanfaat, tentunya diambil manfaatnya. Iya. Ya. Tentang Bekasi. Tentang Bekasi gitu. Ya, oke ya, begitu aja dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subrek. Subrek. Subrek Iya. Telusur, subrek Subscribe, Bekasipedia. like dan Iya, share. Ya, biar kita semangat. Iya, Dan kata Pak Kadis biar nyampe kemana-mana. Iya, sampai ke mancanegara. Iya. Banyak yang datang nanti Betul. kan. Nah kan ada juga orang-orang kita yang tinggal di Bekasi. Iya. Orang katanya yang K-pop tinggal lahir di Bekasi. Lahir Bekasi Dan dia akhirnya kan ya. tahu kepo Iya. di Bekasi tempat gua kayak Iya, mana. iya. Iya enggak? Betul. Iya, Ada udah ngomong sejarahnya mulu ini ya ya. di sejarahnya. Oke. Oke ya, check it out. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Oke. Mantap. Mantap. Check it out. Iya. Ser.